Ustadz, apa saran nasihat antum agar kita yang menjalankan sunnah tetap istiqomah di tengah cibiran dan celaan masyarakat? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, pelan-pelan, sabar. Terkadang yang memancing celaan dan cibiran masyarakat adalah karena kita tergesa-gesa, karena kita terlalu cepat show of force di hadapan masyarakat, padahal belum waktunya. Langsung cepat tampil. Maka jangan mengundang, jangan menantang musuh. Hadirin, yang terbaik, ini penting, yang terbaik adalah fase yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa fase yang dilakukan Nabi? Apa fase yang dialami Nabi SAW? Beliau mendapatkan wahyu pertama. Sebagai penobatan, beliau menjadi seorang apa? Nabi atau Rasul? Nabi atau Rasul? Nabi. Dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Wallahu ta'ala alam. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa Nabi tidak wajib mendakwahkan, tapi Rasul wajib mendakwahkan. Itu kesimpulan mayoritas para ulama. Jadi yang pertama kali yang pertama kali dialami Nabi adalah penobatan sebagai Nabi, alias beliau tidak wajib mendakwahkan. Dan ayat yang diperintahkan, yang diturunkan oleh pun menarik. Iqra, baca, artinya suruh belajar, bukan suruh tampil, suruh belajar. Jadi orang yang pertama kali hijrah dia harus belajar, bukan tampil. Nabi aja nggak disuruh tampil kok. Nabi suruh belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Baca. Setelah itu, setelah sekian lama, nggak lama-lama banget, setelah waktu berjalan, baru Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Dengan surat apa? Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Wahai orang yang sedang tidur dengan berselimut, bangkitlah dan berdakwahlah, sampaikan peringatan kepada umat. Nabi diperintahkan berdakwah. Apakah dakwahnya terang-terangan? Tidak. Mulai dari keluarga dulu, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Artinya tidak diekspos. Baru setelah itu, setelah dakwah sirriyah atau dakwah pelan-pelan tanpa diekspos, baru Nabi diperintahkan untuk tampil di hadapan keluarga besarnya Quraisy. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah keluarga dan kerabatmu peringatan. Lihat fase ini hadirin sekalian. Yang jadi masalah ketika kita dapat hidayah, sebagian pihak itu sangat euforia, langsung nyerang sana, nyerang sini, bisnis sana, bisnis sini, pasang profil sana, profil sini di FB-nya. Orang tahu diserang sama orang semuanya, dan dia belum siap, iman dia belum siap untuk mendapatkan serangan-serangan tersebut. Akhirnya galau, habis galau down. Siapa yang suruh Anda tampil? Anda belajar dulu. Ada yang suruh Anda tampil? Anda belajar, nikmati dulu fase belajar. Nabi nggak disuruh bisi kok. Nabi nggak suruh pasang status di FB beliau. Nggak ada FB dan, tapi artinya beliau disuruh belajar. Iqra, baca, bukan tampil. Tampil dalam semua bentuk ya. Kalau sekarang kan sebagian pihak dapat hidayah langsung memperkenalkan, langsung broadcast sana, semua diganti, picture-nya diganti, segala semuanya. Perubahan itu bagus, tetapi kalau perubahan yang drastis nggak ada yang sanggup. Kalau ada bayi baru lahir langsung dikasih ketoprak, dia muntah bayi tersebut, nggak bisa. Semua bertahap hadirin sekalian. Yang jadi masalah, kenapa Nabi harus melewati fase itu? Pertama baca, belajar dulu, lalu disuruh dakwah, dan itu pun nggak keluarga dulu, nggak secara terang-terangan. Baru setelah itu terang-terangan. Itu untuk mempersiapkan mental beliau, karena kalau beliau tampil
maka hari itulah mulainya cacian, mulainya makian, mulainya fitnahan, mulainya gibahan, dan seterusnya. Nabi saja dipersiapkan oleh Allah, lalu kita langsung tampil. Siapa kita? Siapa kita? Baru ngaji kemarin, besoknya sudah bawa artikel bagi-bagi ke DKM masjid. Ya selesai, dibully oleh semua orang. Anda tuh siapa sih? Kita 10 tahun ngajak Anda ke masjid nggak pernah datang. Ini tiba-tiba bawain artikel, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Anda siapa? Karena ini terjadi sebagian orang. Jadi orang pikir kita tuh pahlawan kesiangan. Anda tuh kemarin nggak pernah datang ke masjid, tiba-tiba sekarang rajin sholat berjamaah, lalu doain kita. Sebelum Anda rajin, kita sudah ngerti agama, kata mereka. Akhirnya mereka marah. Bukan begitu caranya. Pelan-pelan, sabar. Nggak bisa sporadis, itu tuh nggak bisa. Semua perubahan itu pelan-pelan. Ulama mengatakan, man jaa sahlan dhahaba sahla. Barang siapa yang datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Semua yang instan tuh nggak bagus. Sampai mie kalau instan nggak bagus. Ya nggak, itu mie itu yang simpel-simpel aja. Nggak ada yang bagus. Begitu juga dengan kita. Nikmati. Ada sebagian orang, ada sebagian pihak baru ngaji pengen tahu semuanya. Cari sini, cari situ, akhirnya keblinger sendiri. Ya Allah, haram lagi, haram lagi, haram lagi, haram lagi. Lama sudah nggak mau ngaji deh. Sabar, belajar tuh pelan-pelan. Jangan semuanya ingin dipelajari dalam 1 minggu. Mental Anda belum siap. Anda harus pelan-pelan belajar. Gak bisa sporadis demikian. Dengar kajian pergi ke sana, dengar kajian berangkat lagi ke sana. Gak bisa. Anda harus tetapkan. Anda harus punya kajian, tapi bukan semua kajian di Jakarta atau Jakarta Selatan Anda ikuti, tidak. 1 saja atau 2 saja. Pilih siapa ustadz yang paling cocok dengan antum. Karena kan Nabi mengatakan an-nasu ka'ibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 unta. Susah nyari yang cocok. Susah nyari yang cocok. Kalau bahasa antum, susah nyari chemistry itu susah. Nyari susah ketika ada seorang ustadz bilang, kita tuh langsung nyambung, langsung ngeklik gitu loh. Chemistry-nya dapat. Ada ustadz ngomong 2 jam tuh nggak paham-paham nih ustadz ngomong apa sih, padahal konten sama. Nah, antum cari ustadz siapa yang paling cocok dengan antum, lalu tekuni kajian rutinnya. Kalau bisa itu tadi, baca kitab-kitab para ulama, dalami Islam yang benar. Jangan hanya sekedar tausiah-tausiah umum. Walaupun itu bagus, tapi itu bukan metode utama. Itu hanya refreshing. Itu hanya sekedar penyegaran. Tapi metode utama adalah kajian rutin. Pelajari pelan-pelan, maka lihat perbedaan. Ini yang perlu, itu yang pertama, pelan-pelan, mahlan, sabar. Sabar. Yang kedua, ketahuilah tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Gak ada. Kita ini semua korban caci maki manusia, korban celaan manusia, korban gibahan manusia, korban fitnahan manusia. Betul apa tidak? Betul nggak nih? Iya, kelihatan dari muka-mukanya. Iya. Dan semua kita, baik yang bicara maupun yang mendengarkan, siapa yang selamat dari lisan manusia? Jangankan kita, Nabi aja nggak selamat. Nabi selamat dari lisan manusia? Oh, enggak kok. Dikritik oleh banyak orang. Jutaan orang mencela Nabi SAW dari abad ke abad. Tapi apakah mengurangi kedudukan Nabi SAW? Jangankan Nabi SAW, Allah nggak selamat dari lisan manusia dalam tanda kutip. Ada nggak yang mencela Allah? Banyak. Statement yang kita dengar beberapa waktu yang lalu yang mengatakan, beberapa mahasiswa Islam mengatakan Tuhan itu busuk. Na'udzubillah min dzalik. Itu Allah dikatakan busuk. Lalu kita berharap kita selamat dari lisan manusia? Mustahil. Tak mungkin selamat dari lisan manusia. Antum mau baik pasti diomongin orang. Antum resign dari pengajian pasti diomongin orang juga. Pasti. Antum mau ke kanan diomongin orang, ke kiri diomongin orang. Pasti diomongin orang. Antum pakai mobil mewah diomongin orang. Pakai mobil butut diomongin orang. Jalan kaki diomongin orang. Itu katanya ngaji tapi mobilnya mewah, diomongin. Gak zuhud.
Padahal zuhud nggak ada sangkut pautnya dengan harta. Padahal kata Nabi SAW, di antara 4 indikator bahagia adalah 4 hal. Yang pertama di antaranya al-baitul wasi, rumah yang besar, wal markabu, dan yang kedua adalah kendaraan yang nyaman. Nggak ada sangkut paut, tapi pasti diomongin orang. Kalau antum besoknya ganti pakai misalnya pakai Corolla tahun 60 gitu ya, atau jalannya kalau pergi ke kajian jalan kaki, lalu pasti diomongin orang juga. Gue tahu tuh dia kaya, dia pakai Corolla 60, sok zuhud aja, tuh sok zuhud. Jadi kalau kita pakai mobil mewah nggak zuhud, tapi kalau pakai mobil butut sok zuhud. Jadi ada aja, pasti diomongin orang deh. No, jadi udah nggak usah berharap dapat simpati manusia, capek. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah cita-cita yang nggak mungkin tercapai. Nabi saja udah begitu mulia, begitu baik, begitu hebat ibadahnya, masih diomongin orang. Lalu kita berharap kita nggak dicaci maki orang? Nggak mungkin, tidak mungkin. Dan yang terakhir Nabi SAW bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing sebagaimana kedatangannya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh, lalu dicaci maki orang. Nabi yang mengatakan